Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran ini, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, kita harus mengetahui dulu pengertian dakwah itu apa. Pengertian dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya ajakan. Maksudnya mengajak umat manusia untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Karena pada zaman jahiliyah itu banyak masyarakat menyembah berhala dan yang lain sebagainya. Kapan Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah? Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah diangkat menjadi Rasul. Baru beliau menyampaikan dakwahnya. Apa wahyunya sehingga beliau diperintahkan untuk berdakwah? Wahyu pertama dengan perantara malaikat Jibril ketika bertafakur di Gua Hira. Wahyu yang pertama turunnya adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang isi ayat pertamanya adalah Iqra, bacalah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk baca. Maka setelah itu baru beliau menyampaikan dakwahnya kepada umat manusia. Apa saja dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dakwah beliau berisi tentang manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak membedakan suku, bangsa, kaya, miskin, baik, buruk, kedudukan, itu tidak dipandang, semua di mata Allah itu sama. Adapun isi dakwah yang kedua, yaitu manusia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa, Allah lah tempat bersandar diri, Allah lah tempat meminta pertolongan selain daripada yang lain. Maka kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Muhammad yang ketiga adalah berisi tentang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan syirik, menyembah berhala, menyembah pepohonan, meminta pertolongan kepada dukun, itu adalah semua perbuatan yang syirik. Dakwah Nabi Muhammad SAW yang keempat adalah berisi tentang penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, utusan Allah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebaikan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada masa permulaan kerasulannya disampaikan dengan dua cara. Apa saja dakwah? Cara dakwah Nabi Muhammad SAW itu, yang pertama, Rasulullah menyampaikan dengan cara bisirri, artinya secara sembunyi-sembunyi. Anak-anakku sekalian tahu kenapa Rasulullah berdakwah dengan cara bisyiri?
karena untuk menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy. Namun setelah firman Allah Subhanahu wa taala turun, beliau melakukan dakwah dengan cara bil jahr, artinya terbuka atau terang-terangan. Ketika mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah seakan mendapatkan energi baru dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka kepada kaum kafir Quraisy. Teman, anak-anakku sekalian tahu apa surah yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semangat untuk berdakwah secara terbuka? Yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Tuh anak-anakku sekalian, itulah firman Allah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat untuk berdakwah secara terang-terangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Safa. Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia agar selamat dari siksaan pada hari akhir. Akan tetapi, tahu nggak anak-anakku sekalian bahwa kaum kafir Quraisy menolak secara mentah-mentah, secara kasar. Bahkan kaum kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad gila, menyampaikan berita-berita bohong dan mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa dalam mengajak kaumnya untuk menerima ajaran Islam. Beliau tetap berdakwah sekalipun menghadapi berbagai kesulitan. Sebagai langkah awal, beliau mengumpulkan keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk masuk ke agama Islam. Namun sebagian ada yang menolak dengan secara baik-baik, menolak dengan halus, dan ada juga yang menolak dengan cara kasar. Siapa yang menolak dengan cara kasar? Pamannya, yaitu Abu Jahal. Kenapa pamannya Abu Jahal menolak? Karena sebagian besar masyarakat Arab dipengaruhi kuat oleh tradisi agama nenek moyang mereka yang masih kafir dan musyrik. Ya, walaupun demikian tetap semangat. Pada sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW setiap bertemu oleh orang kaum kafir Quraisy selalu mengajak untuk masuk agama Islam. Alhasil dengan semangat yang tinggi, dakwah beliau mulai diterima oleh banyak orang. Dari hari ke hari, pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah banyak. Itulah ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau teladan dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.